Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali bersama kami dalam Dialog Publika, Hukum dan Kebijakan Penyelenggaraan Negara, kerjasama TVRI, Kalimantan Timur dan Fakultas Hukum Universitas Mula Warman. Seperti biasa, Dialog Publika hadir di tengah-tengah Anda untuk membahas isu-isu yang sedang hangat diperbincangkan oleh masyarakat, yang menghadirkan narasumber dari kalangan akademisi maupun praktisi untuk membahas isu tersebut dan memberi perspektif bagi masyarakat. Dan edisi kali ini, Kamis 20 Oktober 2022, Dialog Publika hadir dengan tema Citra Polisi di Mata Publik. Pemirsa, ketika kita mengikuti pemberitaan di berbagai media sosial akhir-akhir ini, tentu masyarakat menyaksikan bagaimana pemberitaan tentang kepolisian begitu mendominasi. Namun sayangnya bukan soal prestasi, tetapi peristiwa-peristiwa yang melibatkan oknum kepolisian hingga pejabat kepolisian, mulai dari kasus-kasus yang sederhana hingga kasus-kasus yang menyita perhatian publik. Sebut saja misalnya kasus narkoba, kasus pembunuhan berencana, atau bahkan keterlibatan anggota-anggota polisi ini dalam upaya menghalang-halangi hukum. Bagaimana pandangan kepolisian terkait hal ini, dan bagaimana pula akademisi memandang ini? Telah hadir di tengah-tengah kita dua orang narasumber di studio TVRI Kalimantan Timur untuk membahas isu tersebut. Baik, yang pertama kita sapa terlebih dahulu. Yang pertama adalah dosen dari Fakultas Hukum Universitas Mula Warman, Bapak Dr. La Sarifudin, SMA. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah, baik. Siap diskusi ya, Pak ya? Siap diskusi. Baik. Selanjutnya juga ada narasumber dari kepolisian Kota Samarinda yang masih di perjalanan menuju studio TVRI Kaltim. Selain narasumber juga telah hadir bersama kita mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Mula Warman. Yang pertama ada Abdul Aziz, lalu ada Aya Devina, Nur Hidayanti, dan Sarwatul Muslimin. Kita sapa terlebih dahulu rekan-rekan mahasiswa. Halo semuanya. Halo Ibu. Oke, siap berdiskusi ya? Baik. Pemirsa, sebelum kita melanjutkan dan memulai diskusi dengan narasumber, mari kita saksikan tayangan pengantar berikut ini. Citra Polri di mata publik. Beberapa waktu terakhir, publik disajikan oleh deretan kasus yang tidak biasa. Deretan kasus itu menjadi tidak biasa karena menyeret beberapa oknum anggota hingga pejabat tinggi Polri. Mulai dari oknum Polri yang kedapatan menjalin asmara menggunakan mobil Polri, oknum pejabat Polri yang menjadi tersangka kasus narkoba, menjadi terdakwa pembunuhan berencana, hingga banyak anggota Polri yang terlibat dalam tindakan obstructions of justice. Deretan kasus itu diyakini membuat citra Polri di mata publik terus menurun. Berdasarkan survei Litbang Kompas pada Juni 2022, citra positif Polri berada angka 65,7%. Angka tersebut menjadi yang terendah dalam lebih dari setahun terakhir ini. Pada bulan Januari 2021, citra positif Polri mencapai 71% dan melejit menjadi 78,7% pada April 2021. Namun setelah melejit di angka 78,7%, citra positif Polri justru mengalami penurunan. Tidak heran jika kemudian muncul berbagai tagar di media sosial yang bertuliskan #percuma lapor polisi, @OneDayOneOknum, Viral for Justice. Kondisi tersebut membuat Presiden Jokowi pada akhirnya memanggil semua pejabat tinggi Mabes Polri, Kapolda, hingga Kapolres ke Istana Negara. Dalam pertemuan itu diketahui bahwa Presiden Jokowi menginstruksikan beberapa hal yang harus dijalankan untuk mengembalikan citra Polri di mata publik. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah apa saja instruksi Presiden pada Polri dalam upaya mengembalikan citra Polri di mata publik. Bagaimana Polri menyikapinya? Langkah strategis apa yang akan dilakukan Polri ke depan? Serta bagaimana pula akademisi dan masyarakat menilai hal tersebut? Saksikan jawaban selengkapnya dalam Dialog Publika,
Hukum dan Kebijakan Penyelenggaraan Negara, edisi hari ini. Pemirsa, kita akan mendiskusikan hal tersebut dengan Bapak Dr. La Sarifudin. Pak La, melihat fakta-fakta yang tadi gitu Pak ya, bahwa angka atau citra positifnya Polri itu semakin menurun, lalu kemudian ya sebaliknya berarti citra negatif meningkat. Nah, ini menunjukkan fenomena apa dalam konteks akademisi begitu Pak? Ya, kalau saya mencoba melihat data tadi yang disampaikan terakhir bahkan Presiden Jokowi di setahun sebelumnya di angka 82%. Tapi di akhir tahun ini menjadi angka 54%. Dan ini ya memang ya sangat drastis turunnya, dan ini menjadi sorotan persoalan-persoalan yang menjadi hangat khususnya di negara kita. Yang menjadi soal begini, ini memang persoalan-persoalan khususnya dalam hal penegakan hukum memang menjadi titik nadir kepolisian yang pada saat awal-awal reformasi dipisahkan dari TNI. Nah, pada saat masuk ke wilayah di zaman ini, kepolisian itu semakin banyak dikasih tanggung jawab dan kewenangan yang untuk menegakkan hukum terhadap persoalan-persoalan yang memang semakin berat juga di negara kita. Nah, yang menarik begini, pada saat kemudian citra ini menjadi turun, sehingga masyarakat bertanya ada apa kan menjadi seperti itu. Nah, saya melihatnya ada dua sisi yang menjadi persoalan di citra kepolisian itu. Memang yang pertama bicara di dalam sistem di kepolisian sama di luar sistem kepolisian. Sistem kepolisian dan di luar sistem sistem kepolisian. Di sistem kepolisian itu bicara apa, Pak? Sistem kepolisian salah satunya bicara penegakan hukum, tapi lebih kepada persoalan di luar sistem. Dalam hal ini hubungannya antara masyarakat dengan polisi. Antara masyarakat dengan polisi, sehingga muncullah rasa ketidakpuasan kita terhadap kepolisian itu. Jadi kalau kita melihat kembali dari yang Bapak sampaikan begitu ya, ada kewenangan yang besar diberikan kepada kepolisian untuk menyelesaikan persoalan juga semakin berat begitu ya. Tetapi kemudian kewenangan yang besar ini tidak mampu untuk menunjukkan citra yang baik gitu ya. Nah, apakah citra ini berhubungan dengan kinerja? Betul. Tapi persoalan yang akhir-akhir ini bisa dikatakan sebagai persoalan oknum sebenarnya saya melihatnya. Persoalan kelembagaan clear sejak reformasi itu. Tapi ini menjadi persoalan oknum. Tapi kalau oknum kok banyak ya Pak ya? Ya, ini memang evaluasinya sangat diperlukan pada saat sistem yang khususnya di dalam berkaitan dengan struktural di kepolisian itu juga harus dievaluasi. Nah, pada saat kewenangan itu diberikan, maka yang menjadi soal adalah bagaimana tanggung jawab itu diberikan terhadap kewenangan yang diembannya, sehingga kadang berkaitan dengan hubungan yang di luar sistem. Ini yang kadang-kadang menjadi bias. Baik. Terima kasih Pak La, kita sudah kedatangan Bapak Kompol Rangga Abiasa STI MIK, Kabak Operasional Polres Samarinda. Silakan Bapak. Apa kabar Pak? Baik ya. Pak Rangga, langsung saya todong boleh ya? Boleh. Karena biasanya kalau terlambat itu dihukum Pak. Pak Rangga mau saya tanya nih Pak, tadi Pak La Sarifudin sudah menyinggung gitu ya, bahwa kalau kita bicara soal citra itu kalau persoalan sekarang bisa jadi itu persoalan oknum. Tetapi kalau kita lihat dalam konteks hari ini, kok oknumnya banyak banget gitu kan, sampai ada tagar one day one oknum gitu. Jadi setiap hari itu oknum muncul terus gitu. Nah, apakah ini memang masalah oknumnya saja atau seperti apa? Baik, sebetulnya sebelum 2022 sampai sekarang ini kepercayaan publik pada selama pandemi terutama sampai 2021 November itu kepercayaan publik sebetulnya sudah bagus. Jadi sekitaran 80% kok, di angka 80%. Terjadilah pada saat kejadian mungkin
semua memonitor dan lain sebagainya, kejadian Duren 3, ditambah lagi beberapa oknum-oknum pejabat yang menyalahgunakan wewenang, akhirnya persepsi atau kepercayaan masyarakat turun sampai kalau tidak salah 60%-an. 50-an bahkan ya, 54 itu paling terendah sepanjang sejarah paling Polri. rendah sepanjang sejarah Polri. Ini artinya kan Polri. sesuatu yang begitu dahsyat turunnya, tetapi periodenya hanya kurang dari 1 tahun gitu. Berarti kan ada sesuatu nih. Apakah memang baru terbuka atau seperti apa ini, Pak? Bukan. Jadi citra Polri itu memang citra itu dipengaruhi beberapa seperti persepsi, terus pemberitaan media. Mungkin kalau dibandingkan sistem kepolisian seperti di Amerika, ada kepolisian bagian. Mungkin kalau di polisi karena terpusat sistemnya. Jadi pada saat satu oknum melakukan kesalahan, akhirnya seluruh polisi di Indonesia, mau baik di Kalimantan Timur, di Papua, di NTT, akhirnya kena semua gitu ya. Kena semua. Nah, jadi karena nilai setitik rusak susu sebelanga gitu ya. Susu sebelanga. Nah, bukan karena nilainya yang sebelanga. nilai setitik rusak susu sebelanga. Terus melihatnya gini, pada posisi gini Pak, memang sebuah struktural yang di dalam kelembagaan. Mohon maaf ini Pak. Iya. Memang ini perlu evaluasi gitu. Pada saat kemudian kelembagaan itu dikasih kewenangan yang sangat besar. Hanya saja Propam gitu ya. Bahkan dia bisa memeriksa di bintang 3 atau bintang 4. Nah, kewenangan itu kemudian menjadi sangat begitu besar. Nah, sehingga ya struktur itu kemudian di organnya atau oknumnya itu kemudian dipersoalkan, sehingga sistem itu kemudian kena lah yang lain-lain itu. Oke. Jadi oknum tetapi juga dipengaruhi oleh sistem karena kewenangan yang begitu besar tadi, dan kewenangan itu dilakukan oleh oknum yang besar itu. Tapi kalau tadi Bapak bilang citra itu berhubungan dengan persepsi, saya juga telah melakukan survei nih Pak ya kepada mahasiswa. Kebetulan kemarin dapat tugas untuk di TVRI, saya segera melakukan survei kepada mahasiswa perguruan tinggi di Samarinda begitu. Hasilnya cukup mencengangkan ketika ditanya bagaimana pendapat Anda tentang citra kepolisian saat ini. Hampir sebagian besar, hanya 37,3% yang mengatakan baik. Ya. Bahkan hanya 2 sekian persen yang menyatakan sangat baik. Selebihnya 32,4% mengatakan buruk dan 26,8% menyatakan sangat buruk. Nah, artinya begini. Tadi kan Bapak udah menganalogikan nih, satu wilayah bisa jadi kena yang lain. Nah, itukah yang dirasakan oleh Polres Samarinda nih, ketika kemudian pemberitaannya begitu gencar, bahkan warga Samarinda sendiri mengatakan buruk begitu terkait dengan citra polisi. Baik, surveinya baru-baru kemarin kan? Baru kemarin, dan itu sangat antusias nih. Setelah terjadinya bermunculan kasus-kasus oknum itu, akhirnya memang secara keseluruhan itu memang persepsi kita akui, kepercayaan masyarakat kepada Polri kan menurun memang betul. Karena kasus tersebut ditambah lagi beberapa kasus menurun sampai 58%, dan pasti memang jika dilakukan survei pada saat ini ya pasti memang buruk sekali. Betul, karena di lapangan bagaimana Pak? Citra buruk itu ngaruh nggak ke lapangan begitu? Intinya kita di lapangan ini berpengaruh itu pada saat misalkan kita melakukan pengamanan, lakukan pengamanan, atau misalkan pada saat di jalan ada mungkin provos, masyarakat sudah mencap, itu anak buah Pak Sambo, seperti itu ya. Padahal kan yang tidak semua, masih banyak polisi yang baik yang tidak terpotret. Jadi apa ya, citra itu kan memang tidak semata-mata bicara kinerja ya, tapi juga bicara persepsi. Tapi dari citra itu mempengaruhi sebenarnya ya. Mempengaruhi secara tidak langsung lah ya. Secara tidak langsung di berbagai wilayah di luar tempat yang memang oknum itu berada. Tapi kalau sampai di teror nggak pernah ya Pak ya? Nggak pernah juga. Teror media kali ya? Sampai mungkin waktu kita pengamanan unjuk rasa, pengamanan konser, ayo silakan masuk, sambil bercanda. Tapi Pak jangan ditembak gas air mata ya. Nah jadi padahal kita sindiran begitu ya, kita memaklumi saja karena ya inilah reformasi Polri. Memang kita belum kita akui ya, memang belum baik, dan kita menuju ke arah baik
menuju reformasi Polri yang ke arah lebih baik. Saya ke Pak Lasaripudin. Kalau bicara reformasi Polri sendiri, Pak, sejauh ini pandangan atau pengamatan Bapak sendiri bagaimana? Ya gagal. Gagal, Pak. Iya, artinya begini. Dikala amanat itu reformasi menyampaikan bahwa kepolisian harus berada pada posisi kemandirian karena memang bersentuhan dengan masyarakat. Gitu. Jadi pada saat kala ini saya katakan gagal. Gitu. Okay. Walaupun kemudian tadi disampaikan oleh Pak Polisi akan terjadi perubahan ini yang memang kita akan tunggu. Gitu. Karena khususnya dalam penegakan hukum ini memang sangat disorot, gitu. Sangat menjadi soal. Misalnya kasus yang terjadi kemarin, misalnya pembunuhan gitu ya. Selama ini yang diproses adalah masyarakat yang melakukan pembunuhan. Nah ini adalah pejabat. Belum selesai itu masuk ke wilayah narkoba. Gitu ya. Dan itu bukan, masyarakat melihatnya bukan pada posisi bahwa wah ini palingan hanya biasa saja. Tapi ini sangat luar biasa. Kenapa? Karena menyentuh puncuk pimpinan di gitu. Salah satu wilayah. Atau bahkan bisa jadi fenomena gunung es ya Pak ya, yang kelihatan tuh cuma atasnya, tapi bawahnya itu sangat banyak begitu. Betul, makanya sehingga harapan khususnya saya sebagai masyarakat akademisi, ya reformasi untuk sama-sama, tapi kita harus melihat dulu sama-sama untuk ayo kita dukung kepolisian untuk memberikan bahwa inilah masalahnya di sini. Perubahannya, ayo kita sama-sama karena sekali lagi bahwa masyarakat adalah butuh polisi dan polisi adalah butuh masyarakat dan ini tidak bisa di intinya cari dulu di mana masalahnya lalu kemudian sama-sama mengatasi itu. Baik pemirsa, diskusi kita semakin seru namun kita harus jeda iklan sejenak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Basrase, Wali Kota Bontang, ingin mengajak kita semua untuk hadir sekaligus menyaksikan salah satu pegelaran budaya di Kota Bontang yang insya Allah kita laksanakan pada tanggal 23 Oktober 2022. Ini dalam rangka HUT Kota Bontang yang ke-23. Dengan tema pariwisata maju, UMKM bangkit. Hadiri dan saksikan Bontang City Carnival yang insya Allah tentu akan memberikan hiburan dan untuk keluarga. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, semoga bisa menyaksikan Bontang City Carnival yang tidak kalah dengan kota-kota yang ada di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Santi, Santi Om. Sebuah persembahan dari bumi Borneo. Menampilkan keelokan warisan sejarah. Mahakarya budaya tradisional bersatu padu dengan budaya modern. Petualangan tak ternilai dalam asrinya hutan tropis Kalimantan. Berpadu debur ombak menyisir di atas pasir nan lembut. Pesona nirwana di timur Kalimantan. Gimana? Bersih dan jernih kan siarannya? Jangan khawatir, semua ini gratis. Tidak perlu beli kuota internet dan nggak perlu biaya berlangganan. Bagi kamu yang masih menggunakan TV analog, cukup dengan satu langkah mudah. Untuk televisi yang sudah siap digital, cukup scan ulang siaran TV kamu untuk menangkap siaran TV digital. Banyak pilihan programnya, bersih gambarnya,
jernih suaranya dan canggih teknologinya. Ayo, kita beralih ke siaran televisi digital. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Dialog Publika, Hukum dan Kebijakan Penyelenggaraan Negara dengan tema Citra Polri di Mata Publik. Saya lanjut mungkin ke Pak Polisi nih, Pak. Nah, baru-baru ini dipanggilkan ya ke kepolisian oleh Pak Presiden gitu. Apa saja instruksi dari Presiden, Pak? Mungkin saya bacakan instruksi Presiden, takutnya ada sedikit kesalahan karena kan ini instruksi Presiden langsung kepada pejabat Polri dan Kapolri se-Indonesia. Bahkan yang hadir dipanggil Kapolda dan para Kapolres se-Indonesia. Yang pertama, penekanan dari Bapak Presiden yaitu satu, memperbaiki keluhan masyarakat terhadap Polri. Memperbaiki keluhan ya? Ya, itu terutama pungli dan kesewenang-wenangan anggota Polri. Ya. Terus mewujudkan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat. Ini Polri diharapkan harus bisa hadir di setiap kegiatan masyarakat. Terus perkuat soliditas internal dan soliditas dengan TNI. Di sini diharapkan anggota Polri dari mulai pejabat atas dan sampai ke bawah saling mengingatkan. Saling mengingatkan untuk tidak melakukan pelanggaran. Dengan TNI kita harus sinergi karena untuk memberikan keamanan dan ketertiban masyarakat untuk meningkatkan terutama di sini investasi dan perekonomian Indonesia sepanjang pandemi ini kan turun. Terus menyamakan visi, jadi visinya Kapolri dari mulai tugas pokok itu dijabarkan lagi dan sampaikan terus-menerus kepada anggota supaya lebih paham dan lebih satu pandangan dalam melaksanakan tugas-tugas kepolisian. Terus Polri jangan dipandang lemah dalam penegakan hukum. Yang keenam, menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah mengenai bahan pokok, pengawasan bahan pokok, penimbunan, terutama ini ada IKN, kita terus-menerus harus bekerja sama dan bersinergi dengan pemerintah daerah. Ada 6 berarti ya Pak? Ada 6 instruksi yang diberikan oleh Presiden langsung kepada pejabat-pejabat kepolisian di seluruh Indonesia, termasuk terhadap Kota Samarinda begitu. Apa yang sudah dilakukan oleh polisi? Bagaimana penyikapan ya terhadap instruksi itu? Dalam menyikapi itu, Kapolri menjabarkan lagi instruksi tersebut, yaitu dengan cara bahwa semua yang pertama perbaiki keluhan masyarakat terhadap Polri. Jadi Kapolri langsung menginstruksikan kepada jajaran untuk tidak melakukan pungli dan melakukan tindakan sewenang-wenang. Itu dari mulai Kapolri menginstruksikan kepada Kapolda, Kapolda juga menginstruksikan kepada Kapolres, dan kita diperintahkan setiap apel memberikan gitu ya? Kepada anggota bahwa tidak boleh ini, dengan harapan tiap hari diingatkan akhirnya tidak melakukan hal tersebut. Terus untuk yang kedua, mewujudkan rasa aman bagi masyarakat, itu Kapolri menegaskan bahwa setiap kegiatan masyarakat harus hadir. Jadi Babin Kaptimas setiap ada kegiatan masyarakat mau diminta atau tidak diminta harus hadir untuk memberikan rasa aman dan nyaman masyarakat dalam melakukan kegiatan. Terus untuk perkuat soliditas internal dan soliditas terhadap TNI, itu Kapolri memerintahkan bahwa harus tiap pimpinan, bawahan mengingatkan terus setiap hari pada saat apel, pada saat di ruangan mengingatkan jangan ada pelanggaran. Jangan. Kepada TNI, bersama TNI kita harus sering-sering berkegiatan bersama, patroli bersama, sinergitas untuk menjaga keamanan ketertiban masyarakat di Indonesia ini. Terus menyamakan visi, itu ada beberapa tugas Polri, yaitu pemeliharaan keamanan ketertiban masyarakat. Di sini Kapolri punya program yaitu presisi. Ini salah satunya Harkaptimas ini yaitu prediktif. Jadi segala sesuatu yang
mengganggu Harkaptibmas harus secepatnya diprediksi dan diselesaikan. Artinya bagaimana caranya terjadi keamanan ketertiban masyarakat dengan cara predictive policing. Terus untuk pelindungan pengamanan pada masyarakat, itu Kapolri mempunyai program responsibilitas presisi. Jadi intinya dari semua instruksi itu ada di program-program turunan gitu ya, yang kemudian harus disikapi oleh masing-masing. Baik, Malah cukup nggak Pak dengan instruksi itu kira-kira untuk memperbaiki kinerja citra dari kepolisian termasuk dalam upaya reformasi kepolisian itu? Ini sudah sangat luar biasa gitu ya. Saya melihatnya pada posisi penegakan hukum gitu. Kan yang rame itu masalah itu gitu. Sampai bahkan ada istilah bahwa tajam ke bawah, tumpul ke atas gitu. Ibarat gunung es lah masalah ini. Memang kita di dalam dunia pendidikan, sorotan yang paling menarik itu adalah persoalan penegakan hukum. Untuk hal-hal yang lain tadi disampaikan itu sudah sangat luar biasa, artinya kepedulian bersama, bahkan ini menjadi intensitas sebenarnya hubungannya sebagai kepala negara menyampaikan itu bahwa ya udah segera cepat berjalan untuk persoalan-persoalan yang menyangkut tentang kepentingan negara, kepentingan lagi khususnya di Kaltim gitu ya, dekatan dengan IKN, bahkan di daerah-daerah yang lain, bahwa harapannya ayo kita sama-sama penyampaian oleh Presiden, kita sama-sama untuk mencoba ya bergerak bersama dengan polisi itu. Berarti instruksi secara kelembagaan cukup, tapi yang dijadikan poinnya adalah bagaimana penegakan hukumnya itu yang tadi harus dimonitor terus gitu ya Pak. Nah, kembali ke situ, jadi akar masalahnya itu apa Pak kalau kita bicara penegakan hukum yang akhirnya mempengaruhi citra polisi ini? Sebenarnya gini, beberapa edaran Pak Kapolri itu sudah menyampaikan bahwa hukum itu pendekatan kan sekarang lebih ke humanis gitu ya, kemanusiaan. Pada saat kita melihat posisi sistem hukum kita yang memang sejak zaman penjajahan Belanda, kita dihadapkan dengan era modernisasi, sehingga mengejar persoalan-persoalan dalam hal penegakan hukum ini kan agak sulit gitu ya. Sehingga kebijakan-kebijakan yang muncul sekarang ya diupayakan supaya ya jalan bersama bahwa hukum itu harus ditegakkan. Nah, sehingga menjadi soal ketika pada saat kebijakan itu diambil, ya banyak oknum-oknum yang bermain disandarkan pada situasi-situasi yang memang kadang tidak menguntungkan atau bahkan merugikan masyarakat itu, sehingga ya terjadilah yang situasi sekarang ini. Dan harapannya bahwa memang dalam hal penegakan hukum itu ya sistem luar diperbaiki, sistem dalam juga sama-sama perbaiki. Baik, sepertinya kita bisa langsung berdiskusi dengan mahasiswa ini yang ada di ruang Zoom. Apakah sudah siap? Silahkan kepada Abdul Aziz. Tes sebelumnya Ibu, apakah suara saya terdengar dengan jelas Bu? Terdengar. Silahkan pertanyaannya ditujukan kepada siapa? Baik Bu, mungkin pertanyaan yang ingin saya tanyakan ini langsung ke Pak Rangga Bu ya. Dari awal tadi Ibu bilang kalau ini adalah fenomena gunung es, artinya hanya beberapa oknum saja yang terlibat dalam kemerosotan citra Polri itu sendiri Bu. Nah kira-kira dari Pak Rangga, apakah nggak ada upaya nih buat ngeberitahu masyarakat bahwa polisi itu juga ada loh prestasinya dalam hal ini, mungkin nggak cuma hal-hal buruk aja yang bisa ditampilkan gitu. Media pun juga akan fair gitu, kalau emang polisinya citranya baik ya akan ditampilkan yang baik, tapi kalau emang citranya buruk ya akan ditampilkan buruk. Kira-kira ada nggak sih prestasi polisi itu yang bisa ngebangun lagi stigma bahwa polisi itu dapat dipercaya loh? Mungkin seperti itu aja sih Pak. Baik, terima kasih kepada Abdul Aziz. Pemberitaan dibalas dengan pemberitaan begitu Pak ya. Kalau pemberitaannya negatif, ada nggak sih pemberitaan dari polisi yang bisa dianggap sebagai prestasi gitu? Silakan Pak. Sebetulnya banyak sekali pemberitaan-pemberitaan, bahkan terakhir tadi agak siang ya, jam 10 jam 11-an itu press conference pengungkapan kasus narkoba, bahkan pemusnahan. Jadi hampir setiap minggu itu kita ada press conference pengungkapan kasus curanmor, pengungkapan kasus
narkotika dan lain sebagainya. Tetapi itu tadi itu tidak cukup bagi masyarakat karena yang sekarang diputar dari pagi sampai malam mungkin ya sampai persidangan ini kan, sampai persidangan itu ya kasus mengenai yang Duren 3 itu. Duren 3. Akhirnya pemberitaan-pemberitaan itu ya tertutup dengan hal tersebut karena memang media kan mengejar rating ya. Kalau memang kurang seksi paling ya sebentar saja ya kan. Tapi saya menjadi bertanya-tanya begini Pak, pemberitaan itu memang betul bisa menjadi salah satu faktor mempengaruhi citra. Tapi kalau memang polisi itu bisa berkinerja baik, dia dekat dengan masyarakat, dia hadir dalam segala situasi, harusnya justru masyarakat akan berada di barisan polisi ketika ada pemberitaan yang buruk begitu. Bukankah ini kemudian menjadi konfirmasi bahwa memang polisi itu nggak disuka gitu Pak? Ya, makanya saya bilang tadi nilai rusak nilai setitik rusak susu sebelanga. Karena itu yang saya rasakan dulu juga pada saat di Papua. Pada saat misalkan ada oknum di Jakarta melakukan kekerasan lain sebagainya, kita di Papua yang bahkan kita untuk makan dan lain sebagainya, makanya ada video yang dari Papua itu kita di hutan ini cobalah yang di kota. Nah itu keresahan itu kenapa kita kok dicap sama juga, padahal kita tuh masih banyak polisi yang sungguh luar biasa pengabdiannya. Mungkin ada Babin Kamtimas yang membuat perpustakaan dan itu tuh memang tidak terpotret. Di Papua orang Babin Kamtimas sama Babinsa membuat jembatan lain sebagainya memang tidak terpotret belakangan ini karena memang yang seksi itu ya sekarang ya hampir 24 jam itu kasus. Untuk mengkonfirmasi hal itu Pak, bukan hanya bicara soal pemberitaan gitu ya. Kami juga menanyakan dalam survei itu adalah apa kira-kira yang harus dilakukan oleh polisi untuk memperbaiki citranya. Yang mengejutkan adalah responden ini memberikan banyak sekali keluhan unek-unek dan itu kan berarti yang mereka rasakan nih gitu ya. Bahkan ada yang curhat menceritakan bagaimana kemudian dia diperlakukan oleh polisi ketika mengadu dan seterusnya begitu. Nah, bahkan ada satu yang mengatakan ada beberapa bahkan itu yang mengatakan bubarkan saja gitu kan. Merasa bahwa tidak ada yang dilakukan gitu. Nah, tapi komitmen ini gitu ya, ini menjadi tantangan saya kira menjadi tantangan bagi polisi untuk memperbaiki kinerja itu sendiri. Dan ini mempengaruhi tingkat kepercayaan. Nah, ada pertanyaan soal tingkat kepercayaan dan hasilnya cukup menurut saya memberikan harapan gitu Pak kepada pihak kepolisian. 45,1% itu masih percaya dengan polisi. Ya kan, meskipun 50,7% itu menyatakan tidak percaya. Tapi maksud saya dengan perimbangan yang seperti ini di tengah citra yang negatif, sebenarnya ada harapan dari masyarakat itu untuk perbaiki itu. Nah, tantangannya apa Pak untuk perbaiki citra ini yang harusnya sinergi dengan kinerja begitu. Baik. Yang kenapa menjadi Polri itu citranya buruk dan lain sebagainya, kita sempat bahas juga di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian. Kebetulan waktu itu saya melaksanakan studi di situ. Memang harapan masyarakat ini tinggi sekali kepada polisi. Jadi kita dianggap seperti Superman. Nah, jadi malaikat dan harus bisa segala sesuatunya memang bisa. Kayak misalkan ada kebakaran, polisi, ada banjir, polisi. Jadi memang itu berarti itu kan sebetulnya masyarakat itu di satu sisi masyarakat itu sebetulnya memang yang dipercaya itu sebetulnya polisi. Kadang-kadang ada damkar tapi yang dilapor kan kepada polisi. Jadi tugas-tugas kita di harapan masyarakat kepada kita tuh memang tinggi sekali. Ternyata di lapangan sebetulnya yang harapan tinggi itu akhirnya mungkin beberapa tidak tercapai dan akhirnya PHP. Memberi harapan palsu dong. akhirnya sebetulnya bukan tidak tercapai tapi karena memang standar tugas kita kan sudah ditetapkan. Dan ekspektasi masyarakat itu tinggi sekali. Ya betul. Baik, Pak Ala, tantangannya apa terbesar bagi polisi untuk perbaiki citra dan kinerja? Paling penting itu ya kita harus tahu dulu masalahnya sebenarnya. Memang masalah terbesar ini kan di akhir-akhir ini kan membangun kepercayaan kembali gitu ya. Memang tantangan yang dihadapi ya harus kembali lagi ke humanis atau kembali kepada
sipil gitu ya. Ya, kita masyarakat sebagai sipil, maka polisi sebagai atasannya sipil, sehingga sebagai pengayom, sebagai pelayan, dan sebagai penegakan hukum itu betul-betul kita masyarakat berhadapan dengan atasan kita. Oke, baik. Kita ke mahasiswa kembali, kita sapa Aya Devina, silahkan memberikan pertanyaannya kepada siapa? Ya. Jadi gini Pak, kan setelah banyaknya tragedi yang terjadi di Indonesia nih, yang melibatkan nama baik polisi, dari ada kasus pembunuhan, ada gas air mata, terus ada lagi masalah narkoba, belum lagi beberapa oknum yang ternyata tuh ketahuan menjilat kue salah satu instansi lainnya gitu Pak. Nah, setelah banyaknya tragedi yang terjadi nih, berarti kan udah pasti banget kepercayaan masyarakat ke polisi itu menurun, apalagi tadi udah disinggung juga, sekarang kepercayaannya kalau nggak salah sisa 54% nih Pak. Dari pihak kepolisian sendiri tuh ada nggak sih upaya untuk memperbaiki citra nama polisi? Apalagi kan kemarin juga udah dikasih mandat langsung dari Pak Jokowi untuk itu. Jadi apa sih upaya yang udah dilakukan sama pihak Polri supaya kita nih masyarakat bisa percaya lagi sama polisi? Apalagi kan at the end of the day semua juga pasti kembalinya mengadunya ke polisi. Gitu. Baik. Sih, Pak. Ya, mungkin lebih detailnya adalah dari instruksi itu lalu kemudian sudah dijabarkan oleh Kapolri, apa yang sudah dilakukan oleh Polres Samarinda? Gitu. Ya, sebetulnya yang paling sulit memang digaung-gaungkan ini kan dari ini reformasi kultural. Ada namanya reformasi struktural. Itu sudah kita buat. Jadi mempercepat pelayanan dan lain sebagainya, struktur-struktur yang gemuk itu kita persingkat sehingga pelayanan lebih cepat. Itu sudah dan mudah dilakukan karena tinggal buat struktur yang baru, diisi dengan sistem yang bagus. Jadi yang susah ini memang reformasi kultural, karena mungkin saya ibaratkan budaya mungkin di Singapura atau di Jepang kalau tidak salah saya baca, itu budaya untuk membuang sampah ke tempatnya itu mereka budayakan hampir puluhan tahun atau bahkan ratusan tahun. Nah ini kita Polri keluar dari zona militer kepada sipil memang perlu waktu. Jadi bahkan setiap pendidikan sekarang kita di SPN itu memanggil atasan kita tidak komandan. Kita kurangi untuk menjadi lebih sipil. Jadi lebih kepada Pak, silakan Pak, siapa izin Pak. Itu bagian reformasi kultural ya seperti itu. Untuk mengurangi terus-menerus mengikis militeristik di budayanya. Sudah berapa tahun ini Pak? Sudah mulai dari sudah 5-10 tahun kalau tidak salah ya, 5 tahunan lah kalau tidak salah. Jadi sudah mulai dari SPN semua sudah, kita di pendidikan pembentukan sudah tidak diperbolehkan memanggil komandan. Tetapi kenyataannya karena polisi tidak ada yang masih berada di era yang waktu bergabung, ya tetap ada beberapa yang memang tetap memanggil komandan. Ya. Baik, kita akan mencoba menggali lebih dalam bagaimana reformasi kultural dan struktural itu, namun kita jeda iklan sejenak. Indonesia Raya. Ayo pernah kita bersyukur, rakyat tulus bersatu padu, pemerintah yang adil dan jujur, pimpin negaraku maju. Ayo mama, jangan marah beta, dia cuma pegang beta.
terpercaya. TVRI, media pemersatu bangsa. Halo semuanya, aku Modi, maskot TV Digital Indonesia. Aku akan membantu semua orang menuju migrasi TV digital. Di mana? Di siarandigital.id dan call center 159. Ayo semuanya, dukung migrasi TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Pemirsa, masih bersama Dialog Publika Hukum dan Kebijakan Penyelenggaraan Negara dengan tema Citra Polri di Mata Publik, kerjasama Fakultas Hukum Universitas Mula Warman dan TVRI Kalimantan Timur. Kita lanjutkan untuk berdiskusi dengan mahasiswa. Kita sapa Nur Hidayanti, silahkan memberikan pertanyaannya. Semuanya. Jadi pertanyaan saya ajukan ke Pak Angga ya. Ya. Jadi saya turut prihatin ya Pak, dan ikut sedih atas kepercayaan Polri yang sangat berkurang sekali, ya ini 54% seperti itu. Tapi saya yakin bahwa banyak kinerja polisi lain yang tidak terlihat seperti itu ya Pak sekiranya. Nah, di sini saya akan bertanya tentang masalah 2 oknum polisi yang menjilat kue ulang tahun itu ya Pak. Sangat viral sekali ya itu sepertinya. Betul. Nah, yang ingin saya tanyakan jadi seperti ini Pak. Jadi kan masalah kue tersebut itu viral banget ya di mana-mana. Nah, apakah itu termasuk pelanggaran etika yang sangat berat gitu ya Pak? Sehingga kalau tidak salah 2 orang tersebut dikeluarkan gitu. Oke. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Nur Hidayanti. Kita lanjutkan kepada Sarwatul Muslimin. Kita tampung dulu pertanyaan dari Nur Hidayanti. Silakan Sarwatul. Sampaikan pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau pertanyaan saya itu dikaitkan dengan keadaan masyarakat dan polisi. Jadi di sini yang saya pertanyakan adalah mengenai hubungan antara masyarakat dan kepolisian. Nah, kalau menurut dari pandangan saya, bahwasanya polisi itu bagi masyarakat itu dianggap sebagai sesuatu hal yang menakutkan. Karena saya sendiri memandang bahwasanya polisi itu memberikan sesuatu tindakan-tindakan yang kebanyakan dari polisi itu berlebihan gitu Bu. Jadi kayak lebih kayak kebanyakan melakukan tindakan-tindakan yang melebihi dari kewenangannya, bertindak secara kasar, terus tuh melakukan berbahasa secara tinggi, dan hal-hal itulah yang membuat masyarakat dan polisi akhirnya itu hubungannya tuh menjadi renggang gitu Bu. Sehingga di sini terjadi kesenjangan yang mengakibatkan masyarakat tadi itu takut gitu. Nah, menjadi pertanyaan saya, apakah hal-hal tersebut dapat diubah oleh Kapolri sehingga pada akhirnya masyarakat dan Kapolri ini dapat saling berkomunikasi secara baik dan sejalan gitu. Tidak terjadi adanya kesenjangan yang akhirnya merusak hubungan antara polisi dan masyarakat gitu Bu. Jadi inti pertanyaannya itu bagaimana gitu Bu ya. Iya Bu. Baik, terima kasih Sarwatul. Bagaimana memutus kesenjangan antara hubungan antara polisi dengan masyarakat? Ini laris manis Pak Rangga, pertanyaan dari mahasiswa pada Pak Rangga, tapi yang terakhir saya kira Pak akan menanggapi gitu ya. Bagaimana nih Pak? Ini kan bicara perilaku gitu ya. Nah, apakah itu tuh memang ada hukumannya? Hukumannya apakah memang berat atau seperti apa kalau menindak perilaku oknum seperti itu? Baik, jadi memang perilaku yang viral itu menjilat pada kue ya. Iya. Di Papua pada saat di Papua pada saat HUT TNI itu memang tergantung dari penilaian si pimpinan tersebut. Jadi etika itu kalau memang pimpinan merasa itu tidak patut, ya kita bisa mengajukan kode etik. Ini termasuk kode etik ya berarti? Kalau tidak salah, saya kurang memonitor juga karena itu kan di wilayah Polda lain, betul. Wilayah Polda lain. Jadi
memang mungkin ada beberapa pertimbangan lain pimpinan yang saya tidak berbeda biasanya kan. Itu tergantung pertimbangan pimpinan apakah akan mengajukan atau tidak, karena itu ada haknya pimpinan untuk mengajukan atau tidak kepada kode etik. Tapi memang secara perilaku ya memang tidak baik lah. Dan sudah ditindak merayap, guling dan lain sebagainya. Dipecat Pak ya? Dipecat mungkin ya, saya belum lihat juga. Tapi intinya kalau ditindak sih sudah. Untuk yang lainnya saya belum memonitor juga. Perilaku seperti itu pernah terjadi Pak di Samarinda? Belum pernah kebetulan. Ya. Belum pernah viral atau belum pernah terjadi? Kalau di Samarinda sepertinya belum pernah terjadi. Belum pernah terjadi. Belum pernah terjadi karena ada satu bahasan juga yang sangat baik. Jadi polisi itu terlahir dari masyarakat sebetulnya. Jadi kalau dari masyarakatnya itu memang dia berasal dari karena kan dari 0 sampai 18 tahun dia memang bermasyarakat di situ dan pasti karakter itu terbentuk dari masyarakat. Dia hanya menjalankan pendidikan 1 tahun untuk memiliki keterampilan dan 1 tahun pun tidak akan merubah karakter dia yang sebetulnya menempel di masyarakat itu. Nah, jadi polisi itu sebetulnya cerminan dari masyarakat. Baik. Jadi ada suatu teori seperti itu nggak salah. Ya, saya ke Pak lah. Ini sekaligus menjawab pertanyaan dari salah satu muslim ini Pak, terkait dengan kesenjangan antara masyarakat dengan kepolisian. Meskipun tadi di awal dikatakan bahwa masyarakat itu punya ekspektasi yang tinggi, tetapi juga ada fenomena bahwa masyarakat itu takut gitu ya, merasa ada gap antara polisi dengan masyarakat. Bagaimana akademisi memandang ini untuk dihilangkan gap itu? Ya, sebenarnya di belakang tahun ini sudah agak lumayan lah hubungan masyarakat dengan kepolisian, karena beberapa persoalan-persoalan yang berat di negeri ini polisi hadir pada posisi mana kemudian mengamankan atau menertibkan keadaan yang memang tidak tertib. Yang terjadi memang kalau di kampung-kampung, di desa-desa bahkan masih ada image bahwa polisi masih seperti semi militer lah gitu ya, militer gitu ya. Padahal memang perlu penghadiran di lembaga kepolisian itu ke masyarakat bahwa yes, kami ini sipil gitu ya, kami hadir di masyarakat dan masyarakat juga harus membuka diri bahwa kita artinya bahwa masyarakat butuh polisi, polisi butuh masyarakat, negara butuh polisi, Indonesia butuh polisi. Tinggal kemudian bahwa pada saat masuk ke wilayah sipil maka polisi mensejajarkan dirinya dengan sifat humanis gitu ya terhadap masyarakat itu sendiri. Pak, tapi humanisme itu kadang-kadang dikaitkan dengan pencitraan begitu Pak. Bagaimana Pak? Serba salah kan jadinya ya? Tidak juga sebenarnya, karena kita ini kan hukum kita kan sistemnya ini ada banyak gitu ya. Bukan saja hukum pada tertulis, sehingga hal-hal yang kemudian kadang tidak muncul di sistem hukum tertulis, bahkan ada norma lain yang mengaturnya, sehingga situasi itu kemudian polisi banyak yang mencoba membawa dirinya bahwa saya harus berada pada posisi humanis itu sendiri, sehingga banyak mengatakan bahwa wah ini pencitraan, padahal tidak hanya untuk mengisi kekosongan ruang yang memang dibutuhkan oleh masyarakat itu sendiri. Saya ke Pak Rangga untuk closing statement nih Pak, dan Pak Lasirfuddin, silakan Pak Rangga, closing statement untuk pertemuan kita kali ini terkait dengan citra polisi di Batam. Baik, sedikit saja closing statementnya, yaitu cintailah Polri yang tidak sempurna ini dengan cara yang sempurna. Nah, itu saja. Terima kasih. Closing statement saya. Bisa nggak Pak kita mencintai dengan sempurna terhadap sesuatu yang tidak sempurna? Silakan Pak Ala. Artinya untuk menghadirkan kecintaan itu kan butuh perjuangan dan pengorbanan gitu ya. Jadi kita harus sama-sama berjuang, sama-sama berkorban ya, untuk kemudian mengawal kembali, mencoba kembali dan membangun kembali reformasi yang sudah terbangun sejak pisahnya TNI dari kepolisian itu, supaya lebih humanis dan lebih sipil kepada yang kita butuhkan untuk di negeri ini. Terima kasih Pak Ala, terima kasih Pak Rangga. Terima kasih Bu Rahma. Terima kasih mahasiswa yang telah bergabung dalam dialog kita hari ini. Tentu saja tadi dikatakan bahwa kita harus mencintai kepolisian, butuh perjuangan dan pengorbanan, namun jangan sampai perjuangan dan pengorbanan itu hanya ada pada masyarakat. Baik pemirsa, dialog publika kita telah berakhir.
Saya Rahma pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.